kalau bisa apa yang kita punya, yang kita bisa, kita juga bisa berikan kepada warga sekitar atau teman-teman yang membutuhkan keterampilan yang seperti yang saya miliki saat ini. Kita buat sesuatu yang lebih bermanfaat, ya, apa aja, mau bikin bros, mau bikin kalung, bikin hiasan tas, sabun, macam-macam, melakukan kegiatan aksi hidup baik untuk membuat limbah-limbah menjadi berkah. Halo pemirsa Daya TV, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Imai Panai dalam program Berbagi Inspirasi. Nah, pemirsa Daya TV pasti sering mendengar slogan tentang emansipasi wanita, bukan? Yang maksudnya wanita memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk berbuat bagi sekitar. Ini pula yang memotivasi Ibu Cevi Mawarti untuk merangkul ibu-ibu di sekitarnya sampai ia merelakan karirnya demi ibu-ibu di sekitarnya lebih berdaya dan mandiri. Cara apa yang dipakai wanita inspiratif satu ini? Inilah berbagi inspirasi. Permisi Ibu, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Imai dari Daya TV. Iya, saya boleh masuk? Boleh. Terima kasih. Wah, senang sekali Ibu, saya sudah sampai di Arneta Craft. Ibu boleh diceritakan nggak kepada pemirsa Daya TV kita sedang di mana sih? Halo semuanya pemirsa Daya TV, kebetulan kita saat ini berada Mbak Imai, kita ada di Arneta Craft. Saya tinggal di Perumnas Klender. Kegiatan saya sehari-hari adalah membuat kerajinan tangan handmade. Jadi ini semuanya kerajinan tangan dan handmade ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Ibu, kabarnya saya dengar nih, Ibu sampai rela meninggalkan pekerjaan Ibu demi memberdayakan ibu-ibu di sekitar. Apakah benar Ibu dan apa sih alasannya? Ya, kebetulan kenapa saya harus keluar dari pekerjaan dan melakukan kegiatan wirausaha ini, karena satu, saya juga berkeinginan untuk setiap waktu ada di rumah, dan kedua adalah ingin kalau bisa apa yang kita punya, yang kita bisa, kita juga bisa berikan kepada warga sekitar atau teman-teman yang membutuhkan keterampilan yang seperti yang saya miliki saat ini. Ibu, saya penasaran, boleh nggak sih ditunjukin nih hasil-hasil karya Ibu dan ibu-ibu sekitar? Boleh, Boleh. bisa. Yuk, siap. Mari Mbak Iya. Eva. Yang ini dulu kali ya Bu? Iya. Nah, ini Mbak Ima, ini salah satu produk kita. Ini terbuat dari plastik dan ini kantong belanja ya, yang kekinian. Kantong belanja kekinian. Jadi gampang Menggantikan dicuci, plastik ya Bu ya? betul. Dan ini bisa tiap waktu dipakai. Nah, ini gambar-gambarnya kita menggunakan tisu. Namanya kita bilang tisu decoupage. Wah, Nah, ini dari keren banget, napkin. saya takut rontok nih Bu. Enggak ya, ini dicuci juga nggak akan hilang dan Aman. nggak akan rusak, aman. Nah, Ini anyamannya dari mana Bu? ini anyamannya kita produknya daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, Jawa Barat yang memproduksi, Sama jadi kita yang hanya lainnya? menghias. Kalau yang ini produknya ini dari purun. Ini purun bambu. Ini produksinya dari Kalimantan. Wah, Nah, kita di Jakarta hanya membuat hiasannya saja. Nah, ini kebetulan saya menggunakan perca-perca kain batik. Nah, ini kita emboss, kita bentuk 3 dimensi. Nah, ini namanya teknik sospeso.
Nah ini dari kain-kain batik yang kita emboss, kita menggunakan lapisan plastik di dalamnya. Ini bisa juga plastiknya kita menggunakan plastik limbah dari botol-botol bekas. Oh, jadi iya, jadi ramah lingkungan Ramah ya, Bu, lingkungan. ya? Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjalankan bisnis ini, Bu? Kalau usaha saya sudah mau berjalan 6 tahun ya usahanya. 6 tahun. Ya. Nah, kalau Ibu sendiri kan tujuannya untuk memberdayakan ibu-ibu di sekitar. Kenapa ibu-ibu? Kenapa harus ibu-ibu? Karena ibu-ibu pasti punya banyak waktu luang sebenarnya. Walaupun pekerjaan rumah tangganya pasti banyak. Karena kita kan juga punya pekerjaan masing-masing ya. Dari pagi sampai sore itu kadang-kadang tidak berhenti. Tapi pasti ibu-ibu punya jeda waktu yang mereka bisa luangkan. Masih banyak kan ibu-ibu yang suka nongkrong, ngobrol-ngobrol. Nah, daripada ngobrol-ngobrolnya nggak manfaat, yuk kita buat sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, apa aja, mau bikin bros, mau bikin kalung, bikin hiasan tas, sabun, macam-macam. Ini bisa kita lakukan bersama-sama. Baik. Lalu pola pikir apa sih yang Ibu berikan kepada ibu-ibu di sekitar sini? Nah, yang saya ingin berikan adalah tidak ada waktu yang tidak bermanfaat. Semua waktu itu bermanfaat kalau kita mau. Jadi apapun yang mereka kerjakan bisa menjadikan peluang usaha, bisa manfaat dan bisa menghasilkan uang. Jadi jangan hanya diam mengeluh, tapi harus bisa berbuat dan melakukan sesuatu kalau memang kita tidak mau tertinggal dengan yang lain. Agar ada perubahan menjadi yang lebih baik ya, Bu. Iya. Wah, sangat inspiratif sekali ya pemirsa. Saya jadi pengen belajar buat kerajinan tangan kayak gini nih, Bu. Buat oleh-oleh. Boleh. Ibu kira-kira mau ngajarin saya apa nih, Bu? Kebetulan yang sekarang lagi in aja ya. Boleh. Kebetulan kan kita lagi masa pandemi seperti ini, yang lagi masih banyak kita perlukan adalah membuat masker. Masker dari Decopage, kain dan 3M. Kebetulan kita ada produk sabun-sabun yang dari minyak jelantah. Nanti saya ajarkan membuatnya dan ini juga sangat bermanfaat di masa pandemi seperti ini. Iya, sangat bermanfaat banget. Boleh, Bu? Silakan. Nah, Mbak Imai, sekarang aku mau ngajarin Mbak Imai ini cara membuat sabun dari minyak jelantah. Nah, nanti kita buatnya sabun padat seperti ini, Mbak Imai. Sabun dari minyak jelantah, Bu? Ya, nah ini nanti bisa untuk cuci-cuci. Bukan untuk mandi ya, tapi untuk cuci baju. Ya, cuci baju putih, kaos kaki, dan lain-lain. Nah, nanti saya ajarin cara buatnya ya, Mbak, dari tahapannya seperti ini. Udah jadi ya, Bu ya? Iya. Udah jadi pemirsa. Mudah ya, Mbak Imai? Tapi ini masih basah. Ya, Nah, yang udah jadinya yang ini ya, Bu ya? betul. Nah, ini setelah dimasukin ke cetakan nih, Mbak Imai, ini kita diamkan 1 kali 24 jam. Setelah itu baru kita keluarkan dari cetakan. Nanti kita jemur, kita nggak usah jemur sih, diangin-anginkan saja selama kurang lebih 2-4 minggu, baru bisa kita gunakan. Itu prosesnya untuk menghilangkan natrium hidroksida yang ada di dalam sabun tadi. Ini limbah yang terbuang jadi uang. Nah, tadi kan kita udah buat sabun. Sekarang Ibu mau ngajarin saya untuk buat masker. Nah, ini kita akan membuat masker dari tisu yang sudah bergambar. Ini kebetulan tisunya pakai gambar yang DKI Jakarta. Seperti yang saya pakai nih, Mbak Imai, saat ini. Oh iya. Wah, saya baru tahu nih, Bu, medianya tisu kayak gini bisa Tempel. dijadikan. Iya, bisa. Itu namanya teknik seni decoupage. Seni menggunting dan menempel. Boleh, Yuk, terus kita gimana, mulai. Bu? Kalau dulu sebelum masa pandemi mereka bisa datang ke sini ya, karena saat ini kita sedang menghadapi corona COVID-19, jadi
saya agak mengurangi kegiatan berkumpul. Jadi biasanya kalau memang mereka mau melakukan kegiatan, mereka bisa ambil bahan-bahannya di rumah saya dan mereka mengerjakannya di rumah. Nanti setelah selesai menjahitnya atau menempelnya, baru kita ambil lagi. Lalu Bu, apa perubahan yang sudah terjadi nih sama ibu-ibu di sekitar sini yang sudah mulai bisnis menggeluti bidang ini? Alhamdulillah dari beberapa yang sudah kita ajarin, mereka sudah bisa mandiri. Ada yang sudah juga ikutan pameran-pameran seperti saya. Mereka juga sudah bisa menjual di media sosial online-nya. Atau ada juga yang sudah mulai mengajarkan juga ke ibu-ibu di lingkungan mereka. Jadi mereka juga sudah bisa memanfaatkan ilmunya. Nah, terus apa sih harapan Ibu ke depannya untuk ibu-ibu di Indonesia? Kalau saya melihatnya sudah mulai jalan ya. Tapi yang harapan terbesarnya adalah saya berharap kepada pemerintah bisa membantu nih. Kalau saya memberikan edukasi sudah. Tapi pemerintah saya berharap bisa melakukan bagaimana caranya membantu kami dan ibu-ibu di lingkungan ini untuk memasarkan produk-produk kami. Karena slogan bangga menjadi buatan Indonesia itu harus benar-benar terjadi gitu loh, tidak hanya sekedar slogan. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan ini kepada kami. Saya juga jadi belajar banyak, membuat sabun, membuat masker. Semoga Ibu dapat menginspirasi ibu-ibu lainnya yang ada di luar sana. Sama-sama Mbak Ima, saya juga terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga liputan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu di luar sana untuk melakukan kegiatan aksi hidup baik untuk membuat limbah-limbah. Amin. Jadi berkah. Amin Ibu. Semangat terus ya Bu ya. Selamat semangat. Tujuan yang baik tidak akan menjadi berharga tanpa tindakan berani. Dan siapapun bisa melakukan perubahan jika yakin. Inilah cerita yang dapat kita ambil dari Ibu Cevi, pendiri Arneta Craft. Sampai bertemu di cerita inspiratif lainnya.